Saudara Iksan. Banyak umat muslim tidak tahu kalau Muhammad itu berbuat dosa. Muhammad itu berdosa. Tetapi umat muslim banyak yang berhalu mengatakan Muhammad itu suci. Ya ini kan parah. Halo Pak Isan, gimana kabar Pak Isan? Alhamdulillah baik Bang Edis. Pak Isan, gimana nih Pak Isan? Kok masih menjadi muslim, belum menjadi pengikut Tuhan Yesus? Gimana Pak Isan? Waduh, berat untuk itu berat. Yang membuat berat apa Pak Iksan? Ya udah menjadi dasar kehidupan saya, bagaimana? Lebih memilih mengikuti orang berdosa ya Muhammad ya? Itu kan versi Anda Muhammad berdosa, versi aku ya tidak lah. Oke, Pak Ihsan, yang ngomong kalau Muhammad berdosa itu saya atau Allah sendiri? Itu penafsiran Bang Edis, jajaran kami yang enggak ada. Oke, apakah ada di situ Al-Quran? Oh, Al-Quran ada, tapi saya mau nanya dulu ini Bang Edis gimana? Boleh? Takut dia Bang. Oke lah, silakan Anda nanya. Silakan Anda nanya dah. Silakan. Iya. Gini, saya kan juga dengar tuh ajaran dari Bang Edis. Apa yang ajaran telah dari disatukan? Iya, bukan Kristen. Ajaran dari saya, Bang. Ajaran dari Tuhan Yesus. Oke. Apa yang telah disatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Seperti itu ya, Pak Edis. Tidak boleh diceraikan oleh manusia, betul. Iya. Artinya di situ kalau kecuali dengan maut kemungkinan ya, Bang Edis ya. Iya. Oke. Berarti kalau dipisahkan secara bercerai selama kalian masih hidup kan tidak boleh. Seperti itu. Iya, tidak boleh. Ya. Bagaimana jika itu terjadi tanpa keduanya? Nah, mereka berpisah karena keadaan yang memaksa mereka harus berpisah. Misalkan seseorang tinggal di Indonesia. Sang suami harus merantau pindah ke luar negeri dalam kurun waktu yang tak terbatas tanpa bisa mengajak keluarga, anak, dan istri. Nah, selama bertahun-tahun tanpa batas waktu ditentukan, tidak ada kabar dan bagaimana sebagainya. Sementara anak istri yang di rumah itu membutuhkan nafkah untuk menghidupi anak istri, anak-anaknya. Bisa ditransfer. Gimana kan bisa ditransfer? Bukan. Nah, itu pengecualian, tunggu dulu, belum selesai. Ya, kalau itu sih transfer oke, tapi kalau terputus komunikasi sama sekali tidak ada komunikasi, nggak ada internet. Itu maksudnya bukan mencari solusi. Kalau itu sih bukan solusi. Yang saya maksudkan kan kalau terputus segala-galanya, ya itu sih solusi namanya. Kok bisa terputus segala-galanya? Ya kan karena keadaan lah, ke faktor X yang sang suami di luar negeri misalkan kan ya kondisinya mungkin kan ada pesawat gimana memangnya kalau berenang ya nggak bisa ketemu kan ada pesawat gimana Bang Edi, coba kita pecahkan logikanya saja kalau itu bukan sudah... justru pertanyaan Anda itu tidak logis gitu loh ya gini maksud saya akan menjawab argumen-argumen atau perumpamaan yang logis. Contoh ada seorang suami istri mereka menikah betul ya. Lalu atas dasar entah itu ekonomi, entah apalah itu, akhirnya sang suami atau sang istri misalnya merantau. Taruhlah misalnya ke Hong Kong, begitu. Ya. Kemudian mereka berpisah, begitu. Oke, pertanyaan saya begini. Apa yang membuat mereka tidak bisa bertemu? Coba jelaskan kepada saya secara logis. Banyak faktor ya, kemungkinan kan terputus komunikasi. Antara lain apakah itu ya sang suami gaptek dan sebagainya, terputus komunikasi secara internet dan sebagainya. Itu seperti itu. Oke, apakah ada contohnya zaman sekarang yang kayak gitu? Masa nggak bisa ngubungin keluarganya di rumah ada saja? Ya pasti bisa lah, kenapa tidak bisa? Ada WhatsApp, ada Facebook, ada Instagram, ada banyak kok. Gimana? Saya tidak mau mengarah kepada tindakan, maksudnya gini. Ada kemungkinan sang suami terjadi tindak kriminalitas di negeri tempat dia merantau. Itu yang saya maksudkan. Oh, maksudnya sang suami misalnya dia taruhlah misalnya di sana nyolong sendal di masjid begitu. Ya, intinya terkena tindak kriminalitas yang memungkinkan tidak terputus komunikasi dalam kan itu untuk sementara waktu. Enggak, yang sama itu kalau bertahun-tahun. Maksudnya kalau dalam Islam itu kan ada batas waktu ya. Misalkan
3 bulan tidak memberi nafkah itu kan jatuh talak. Seperti itu. Ya itu kalau dalam agama Islam. Dalam agama Islam kan memang maunya enak-enaknya saja. Kalau tidak enak, cerai, cari istri lagi. Ah, itu Islam. Itu kan solusi, Bang Edi. Iya, tetapi ya memang bedanya kita begitu, ya Pak Ihsan ya. Begini, di dalam agama Kristen, sebuah pernikahan, sebelum pernikahan itu ada yang namanya pranikah. Ya, bagaimana seseorang menikah, bagaimana hukumnya, apa yang diinginkan Tuhan, bahwa Tuhan itu membenci perceraian dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Artinya sama kalau benci ketika mana justru Muhammad cerai kawin cerai. Kalau kawin cerai nggak cuma di Muslim lah, Kristen juga banyak yang kawin cerai. Bukan, kita berbicara pengajaran, bukan orang. Anda harus bisa membedakan pengajaran dan orang. Begitu loh. Banyak orang beragama KTP-nya Kristen, KTP-nya. Kita bukan berbicara mengenai seseorangnya, tetapi pengajaran di dalam Kristen itu seperti apa, begitu loh. Nah, di dalam ajaran agama Kristen kan seperti tadi. Kalau ada masalah-masalah seperti itu, solusinya bukan bercerai. Tetapi solusinya bagaimana supaya bisa dipersatukan kembali. Misalnya, sang istri misalnya jadi TKW di Hong Kong, begitu. Suaminya di rumah. Maka mereka harus tetap saling setia satu sama lain. Bila perlu, beberapa waktu sekali sang suami pergilah ke Hong Kong atau sang istri pulang ke Indonesia. Ya kan? Kalau ada berkat, ya ketemu. Bukankah mencari berkat itu adalah untuk kebahagiaan suami, istri, dan keluarga? Ya kan? Nah kalau Muslim lain. Kalau kalian mencari berkat, mencari nafkah untuk tambah istri. Ya beda makanya. Anda bela-belain Islam. Pantesan Anda pengen jadi Islam terus. Nah, itu kan solusi. Solusi itu juga tak semudah itu. Itu solusi akhir. Artinya begini Pak Ihsan. Kalau Pak Ihsan misalnya nih pergi merantau ke Hong Kong. Oke, bekerja di sana menjadi tenaga kerja Indonesia. Istri ditinggal di Indonesia. Nah, menurut ajaran agama Islam, di Hong Kong Anda boleh tidak ngambil istri lagi? Ya tidak. Ingin menutupi ajaran agama Islam ini. Tidaklah. Boleh. Menurut Quran surat An-Nisa ayat ke-23, nih saya bacakan ya. Anda ini dikasih yang enak-enak malah Anda haramkan. Persis seperti Muhammad Anda ini. Muhammad juga begitu pertamanya. Dikasih yang enak-enak oleh Allah, diharamkan oleh Muhammad. Nih, saya tunjukkan dalilnya. An-Nisa ayat ke-24. 30 berapa nih? Bentar ya. Ya. Nih. Quran surat An-Nisa ayat yang ke-25. Sebentar ya. 24, 25. Kita tunjukkan dalilnya, saya balikkan di kamera saya. Ini ada kabar bahagia dari Allah kok Anda mengharapkan sih. Perhatikan. Ini surat An-Nisa ayat 24 ya. Ya, silakan dibaca. Nih. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami. Nah, kalau wanita bersuami itu haram untuk kau kawini. Kecuali budak-budak yang kamu miliki. Jadi kalau Anda memiliki budak atau hamba sahaya, walaupun dia punya suami, boleh kau kawini. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atasmu. Dan dihalalkan bagi kamu, selain yang demikian itu, yang di atas tadi nih, mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Jadi kamu kalau punya harta, kamu dihalalkan mencari istri-istri. Bukan untuk berzina. Nih, saya bacakan satu kali lagi. Dan dihalalkan bagi kamu, selain yang demikian, yang di atas tadi, untuk mencari istri-istri dengan hartamu. Untuk dikawini ya, bukan untuk berzina.
Maka istri-istri yang telah kamu nikmati, maksudnya kamu setubuhi di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya, kasih uangnya sebagai suatu kewajiban. Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang telah saling merelakannya. Jadi setelah itu cerai boleh. Kasih duit dulu, kasih mahar. Saya nikahkan kamu selama 5 hari, dibayar 1 juta, dibayar tunai. Nah ini. Setelah itu kita saling merelakan untuk berpisah, boleh. Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang telah kamu saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Iya, jadi maharnya udah ditentukan. Hai Siti, saya sedang mencari istri. Saya punya duit 500.000. Boleh tidak kamu saya nikahi 1 malam saja? Setelah itu kita saling merelakannya. Oh boleh. Nah, ini ajaran agama Islam. Itu ada filmnya namanya Kawin Kontrak, Kawin Bermasa. Ada. Itu dalilnya ada dan Muhammad mengizinkan itu, namanya kawin mut'ah, nikah mut'ah namanya. Ya itu kan yang menafsirkan seperti itu. Kalau yang setia ya masih banyak. Baik, saya tunjukkan lagi dalilnya. Saya itu selalu difitnah oleh mereka teman-teman. Disangkanya saya ini berbohong. Baik, saya akan tunjukkan ya dalil nikah mut'ah. Ya, saya tunjukkan dalil-dalilnya nikah mut'ah. Saya tunjukkan nikah mut'ah yang dibolehkan oleh Rasulullah, ya. Sungguh luar biasa mereka ini ya, membantah firman Tuhannya sendiri. Kemudian memang ya, akhirnya dilarang oleh Muhammad karena tahu Muhammad bahwa itu dosa. Tapi Allah lupa untuk melarangnya. Makanya dalam Al-Quran tidak pernah ada larangannya. Nih, baik. Kajian nikah mut'ah ya. Kawin kontrak di zaman Rasulullah. Nih, perhatikan. Isu mengenai fenomena nikah kontrak kembali mencuat ke permukaan dan disoroti beragam media. Kawin kontrak sendiri adalah pernikahan dengan jangka waktu tertentu. Seperti sebulan, setahun, sehari, 2 jam, boleh. Ya. Sesuai kesepakatan. Biasanya praktik nikah seperti ini merujuk kepada istilah nikah mut'ah dalam hukum Islam. Nah ya, nih ada sumber-sumbernya. Nah, secara normatif, para ulama Sunni secara resmi menetapkan nikah mut'ah sudah dihapus. Nah kalau sudah dihapus berarti memang dulu pernah ada. Nah kebolehannya hingga hari kiamat. Artinya praktik kawin kontrak haram dilakukan. Mengutip Hasisyah, Inatun, Talabin, dan seterusnya nih. Berkata begini nih. Ketahuilah bahwa nikah mut'ah pada awalnya dibolehkan. Kemudian dihapus pada perang Khaibar. Lalu dibolehkan kembali. Suka-suka Muhammad nih. Boleh. Cabut. Boleh. Cabut. Berlakukan. Cabut. Ini. Nah, pada perang Khaibar lalu dibolehkan kembali pada hari Fath, penaklukan kota Mekah. Kemudian dihapus lagi, dibolehin lagi, hapus lagi. Suka-suka Muhammad memang. Nah ini. Nah, hingga tetap diharamkan hingga hari kiamat. Pada awalnya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Kemudian setelah itu disepakati bahwa praktik nikah mut'ah diharamkan. Sahabat sendiri berbeda pendapat. Ya kan? Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah lantas bagaimana mulanya kawin kontrak ini muncul? Dalam sumber-sumber ortodoks Islam yaitu hadis. Nih, bermula nikah mut'ah pernah dilegalkan yaitu tatkala kaum muslimin laki-laki pergi berperang tanpa membawa istri mereka. Layaknya manusia biasa, para sahabat yang notabene sebagai orang dewasa memiliki kebutuhan biologis. Akhirnya mereka pun memilih untuk mengebiri diri mereka sendiri. Namun Nabi SAW mengonfirmasikan kebolehan kawin kontrak dengan penduduk setempat. Nih, artinya kami berperang bersama-sama Nabi dan tidak membawa istri kami. Karena itu kami bertanya, apakah tidak lebih baik kami mengebiri diri kami? Rasulullah melarangnya. Kemudian Rasulullah membolehkan kami menikahi perempuan dengan sekerat kain untuk batas tertentu. Sesudah itu beliau membaca,
Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik-baik yang Allah halalkan. Jadi Pak Ihsan, kalau Anda merantau ke Hong Kong, Anda lihat di sana wanita cantik, boleh Anda nikahi 1 hari saja. Pantesan Anda tidak mau meninggalkan agama Islam. Berat Pak Ihsan. Ya, itulah solusi ya. Ya, itulah solusi. Ya, solusi dari berzina mungkin seperti itu. Itu sama dengan berzina, apa bedanya? Mohon maaf nih, mohon maaf. Apa bedanya dengan melacur? Kan apa bedanya dengan melacur? Secara hukum sudah disahkan. Iya, berarti Allah mendukung pelacuran. Enggak seperti itu. Loh, berarti Allah melegalkan pelacuran kalau begitu. Dilihat perempuan cantik, saya nikahkan kamu dengan mahar sebesar sekian mata uang Jepang dolar Jepang dolar Hong Kong. Ya kan? Saya nikahkan kamu dengan mahar sekian ribu dolar Hong Kong selama 3 hari sah. Gimana sih Pak Ihsan ini? Oke lah, ya udah gitu. Itu kan solusi ya. Oke, berarti saya memfitnah nggak Pak Ihsan? Nanti saya kaji lagi. Itu kan itu lebih baik. Jangan bilang saya memfitnah. Saya kaji lagi. Saya nggak bilang, tapi saya belum menerima sepenuhnya gitu. Pada intinya kan yang tadi kan saya nggak ada solusi tuh yang saya sampaikan Bang Edis, ya kan? Oke, di dalam ajaran Kristen begini, lebih baik bersama dengan istri ketimbang berpisah, tetapi lebih banyak maslahat kalau agama Islam itu lebih banyak mudorotnya, maslahatnya apa? Maslahat itu kan keuntungan, ya, betul. Kebaikan. Ya, kalau mudarat keburukan. Nah, saya harus menggunakan bahasa-bahasa yang Islam karena saya lagi ngomong sama orang Islam nih. Saya harus menggunakan istilah-istilah yang mereka familiar gitu. Jadi, jikalau ada karena motif ekonomi, lalu suami dan istri berpisah seperti itu. Kalau lebih banyak mudorotnya, ya bersama saja dengan makan nasi sepiring berdua itu lebih bahagia. Bukankah walaupun jauh-jauh merantau ke Hong Kong, tetap saja yang dimakan juga sepiring. Walaupun merantau ke Hong Kong nggak langsung dimakan 10 piring kan? Tetap sepiring juga sama saja. Tetapi kalau misalnya nanti ada rezeki, entah suami yang datang atau istri yang datang kan bisa. Bukan hanya seperti itu, banyak pelaut-pelaut, ya kan? Suaminya melaut. Yang penting apa? Yang penting kalau yang menjadi kepala dalam rumah tangga itu Tuhan Yesus, maka istri tidak akan lari ke kiri, suami tidak akan lari ke kanan. Kalau yang menjadi kepala di dalam rumah tangga itu adalah Tuhan Yesus. Tapi kalau yang menjadi kepala di rumah tangga adalah Muhammad, nah suami nikah lagi. Makanya saya bilang jangan jadikan Muhammad sebagai pemimpin di dalam hidupmu. Ya, itu kan narasi Bang Edis. Kenyataannya kan seperti itu. Memang susah ini teman-teman. Aduh, berat ya ini. Oke, begini untuk penutup Bang Edis ya. Silakan. Gantian sama yang lain. Silakan. Saya cuma mau nanya, Bang Edis yang di YouTube monetis enggak? Yang di YouTube? Enggak ada. YouTube saya itu tidak ada iklannya. 0. Berarti enggak dimonetis ya? Enggak. Kalau saya bisa membuat untuk bisa dimonetis gimana? Ya bagus. Biar ada iklannya. Iya, maksudnya gimana? Saya lagi ada program agar bisa dimonetis loh ini. Ya gimana, nanti boleh inbox caranya. Saya udah berusaha supaya YouTube saya itu ada iklannya, tapi nggak bisa. Mau gimana? Iya, kebanyakan nggak bisa karena kayaknya sangat yang banyak yang nggak tahu caranya karena ini rahasia. Oh, rahasia. Iya. Boleh nanti inbox saya Pak Ihsan kasih tahu. Ya, nanti kalau sudah terbukti, saya kan punya 3 akun yang sudah monet. Nanti mau saya korbankan dulu salah satunya untuk uji coba ketahanannya. Kalau terbukti stabil ya baru saya kontak Bang Edis lagi. Boleh, terserah. Jadi YouTube saya itu kenapa tidak monet? Jadi panjang ceritanya. Jadi ketika saya siaran begini, itu banyak channel-channel orang itu
ngerekam siaran saya ini. Jadi ketika saya ingin mengajukan monetisasi, mengajukan iklan, saya kena copyright. Anda terkena copyright konten berulang karena konten Anda sudah di-upload di media sosial lain. Jadi justru saya yang memproduksi konten, justru saya kena pelanggaran hak cipta. Tapi itu pun tidak masalah, nggak masalah. Berkat dari Tuhan itu tidak datang dari segala arah, begitu. Walaupun tidak datang dari iklan-iklan seperti itu, tetap ada orang-orang yang mensupport, begitu. Jadi tenang saja, itu tidak menjadi fokus utama saya, begitu. Biar saja. Ya, saya minta informasi itu aja kok. Oke, kalau saya meminta dari Pak Ihsan, kita ini sudah lama diskusi Pak Ihsan. Sudah panjang lebar banyak pokok bahasan. Cuman satu, kenapa Pak Ihsan masih mengeraskan diri, mengeraskan hati untuk tidak membuka pintu hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Kenapa kamu masih menjadikan Muhammad sebagai Tuhan, sebagai pemimpin, pengendali hidupmu? Begini Seperti Bang Edis. itu Pak Ihsan. Begini, pada dasarnya pola pikirnya kita berbeda Bang Edis, tidak bisa disatukan. Jadi Bang Edis juga punya keyakinan yang kuat tentang ajaran Bang Edis, saya juga punya keyakinan yang kuat, jadi tidak bisa serta-merta langsung mungkin waktu yang akan itu. menjawabnya Pak Ihsan. Gak apa-apa, kita juga tidak bisa memaksakan, yang penting sudah kita sampaikan Pak Ihsan, seperti itu. Oke, hanya itu Pak Ihsan. Ya itu yang saya sampaikan Bang Edis, silakan dilanjut. Terima kasih, terima kasih. Saya turunkan ya Pak Ihsan ya. Ya, selamat malam.